sangat concern terhadap kelompok-kelompok marginal, yang sangat concern terhadap anak kecil, sangat concern terhadap kaum duafa, sangat concern terhadap kaum yang tertindas, sangat concern terhadap orang tua yang sudah lanjut usia, sangat concern terhadap kelompok-kelompok difabel, sangat concern also terhadap kelompok-kelompok yang dimarginalkan. Nah, prestasi kemanusiaan itu siapapun dan apapun agamanya, apapun etiknya, itu bagi kami kita perlu memberikan apresiasi. Ya, jadi saya secara pribadi pun juga punya kolektif memori yang sangat-sangat dalam. Ya, bahkan sempat menjadi the photo of the year tahun 20, foto yang terbaik tahun 2024 adalah foto kami berdua dengan beliau. Ya, saya mencium kepalanya, dia mencium tangan saya berkali-kali. Saya itu spontanitas karena saya ingat kepala bapak saya mirip almarhum ya, dan dia juga mewakafkan hidupnya untuk kemanusiaan panjang sekali. Nah, sama dengan paus yang di hadapan saya ini ya, jadi spontanitas saya cium kepalanya, tapi dia cium juga tangan saya. Nah, bagi saya itu satu kesan yang sangat monumental. Dan saya nggak nyangka kalau itu menjadi photo of the years and 2025 ya kan. Nah, karena itu kami hadir di sini untuk menyatakan apa namanya concern kami terhadap hilangnya perginya tokoh kemanusiaan. Saya kira sebagai warga bangsa yang beradab ya, tentu kita harus menghargai orang-orang yang berjasa terhadap dunia kemanusiaan ya kan. Ya. Pak, pesan terakhir Pak Us kan ingin mengakhiri perang, mendorong untuk mengakhiri perang di Gaza ini bagaimana? Iya, saya kira salah satu tokoh dunia yang sering menyuarakan peristiwa kemanusiaan di Timur Tengah, khususnya di Gaza, di Palestina adalah Paus ini. Nah, kita menantikan bahwa tokoh kemanusiaan seperti ini selalu harus ada, dan kita tentu juga berharap semoga Paus penggantinya pun nanti juga mewarisi ketawaduan, kebaikan, concern Paus yang kita sedang kesankan ini. Dan terima kasih juga tentunya kepada wartawan semuanya ya. Ya, justru yang seperti ini perlu kita siarkan ya. Tokoh-tokoh kemanusiaan itu perlu disebarkan supaya manusia juga nanti itu mencontohnya ya kan. Saya lebih senang kalau ini diviralkan daripada tokoh-tokoh kebalikannya ya kan. Ya, jadi sesekali kita juga menganggap bahwa good news is a good news also ya kan. Dan insya Allah saya percaya teman-teman semuanya kita punya hati yang sama ya. Kita menghargai kemanusiaan. Siapa yang tinggi memperjuangkan kemanusiaan, itu pun juga patut kita berikan apresiasi. Ya kan? Kita tidak usah melihat agamanya apa. Saya kira kalau manusia normal, apapun agamanya, pasti akan concern dan prihatin kepergian seorang tokoh kemanusiaan. Saya akan begitu kan? Ya, oke deh. Saya kira. Menteri akan hadir ke konferensi atau tidak kira-kira? Ya, karena saya menjadi pejabat publik ya kan, tentu tergantung ya presiden kita ya. Karena kita ini sekarang bukan lagi pribadi, tetapi kita diamanati sebagai menteri, tentu ada kaitannya dengan izin dengan Bapak Presiden dan juga banyak kerjaan lain kita. Apalagi nanti ini kan menjelang pelaksanaan ibadah haji, saya juga sebagai Amirul Haji ya kan, tentu juga harus mengatur waktu ya. Dan banyak hal yang kita harus kerjakan. Tetapi yang namanya Tuhan ya tentu punya kemampuan untuk mengatur segalanya bisa. Oke kan? Berarti rencana itu ada Pak? Insya Allah, insya Allah. Kalau diberi izin, karena saya juga waktu meninggalnya Paus Johannes Paulus yang dulu, saya juga dapat undangan khusus di Vatikan bersama dengan sekitar 2 juta orang di Vatikan pada waktu itu, tahun berapa itu lupa ya. Nah, saya juga dapat undangan ya sama Gus Dur. Nah, jadi saya baru tadi pagi, kemarin pagi juga pukul 9 saya dapat undangan dari representatif dari Vatikan untuk menjadi keynote speech di dalam satu konferensi di Vatikan. Nah, saya tanyakan keadaan Paus. Gimana keadaan Paus? Dia sudah getting better karena sudah keluar dari rumah sakit dan sudah muncul di ruang publik.
Jadi alhamdulillah sudah mulai baik ya. Saya berharap kita bisa ketemu lagi. 3 jam setengah setelah itu dapat berita bahwa Paus menikah. Duh, saya sangat-sangat surprise ya, karena saya meluncurkan 2 gagasan di dalam deklarasi Istiqlal itu dan menjadi internasional viral juga, dan itu sudah menjadi diterjemahkan hampir seluruh bahasa dunia ya, karena kita mengangkat 2 isu yang sangat hot pada waktu itu. Kita mengangkat isu pernyataan yang ditandatangani itu bahwa kekerasan itu tidak ada tempatnya dalam dunia kemanusiaan atas nama apapun juga, apalagi agama. Itu tidak boleh mempertahankannya kalau itu melegalkan kekerasan. Jadi kekerasan apapun alasannya tidak boleh ditolerir. Dan pernyataan yang kedua kami bahwa sudah waktunya kita menggunakan bahasa agama untuk memelihara lingkungan, memelihara save planet ya kan. Karena kalau bahasa formal, bahasa politik, bahasa hukum saja yang dipakai untuk melestarikan lingkungan, menyelamatkan lingkungan, ternyata nggak mempan. Nah, kami berdua bersepakat bagaimana kalau kita menggunakan bahasa agama, bahasa hati nurani manusia, mengajak kepada semua umat beragama apapun agamanya untuk memelihara alam semesta. Karena bagi kami berdua, makin cepat alam ini rusak, makin dunia ini cepat akan kiamat ya kan. Nah, tapi kalau kita makin menyehatkan bumi ini, melestarikan alam dengan baik, itu artinya kita menunda dunia ini kiamat ya kan. Jadi kami percaya bahwa bahasa batin, bahasa agama ini sangat efektif untuk mengajak masyarakat itu untuk memelihara lingkungan. Jangan kita menodai sungai dengan cara menjadikannya WC umum atau tong sampah umum ya kan. Kalau kita menyakiti manusia berdosa, menyakiti hewan, menyakiti tumbuh-tumbuhan tanpa alasan, itu pun juga dosa kan. Mengotori sungai juga berdosa. Jadi dosa itu bukan hanya mengganggu manusia, tapi mengganggu ciptaan alam yang lain, itu juga harus dianggap sebagai sebuah dosa. Nah, inilah yang kami maksudkan, perlunya kita menggunakan bahasa agama dalam rangka menyehatkan alam semesta, lingkungan hidup ini. Saya kira begitu kawan-kawan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.